Yata wariwaha pura pari purenti sagarang ewa mewa ito dinang petanang upakapati ti. Sebagaimana sungai yang meluap airnya akan mengalir memenuhi lautan, demikianlah persembahan yang disampaikan oleh sanak keluarga dari alam manusia akan menuju ke para mendiang. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, selamat malam, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Malam hari ini kita berkumpul di Aula Wihara Dhammasundara dalam rangkaian upacara Patidana, yang mana saat ini ada satu tradisi, yakni bulan bakti kepada leluhur. Tentu kita sebagai umat Buddha merupakan orang-orang yang beruntung. Mengapa? Karena kita setiap saat senantiasa diingatkan untuk tetap melakukan bakti kepada orang-orang yang berjasa. Mengingat ibu bapak, saudara-saudari sekalian, di dalam salah satu kitab Samyutta Nikaya, di sana guru Buddha pernah menyatakan kepada para biku, dalam samsara ini, seseorang yang masih diliputi oleh tanha dan awija tidak bisa melihat betapa banyak samsara yang sudah dilewati. Guru Agung Buddha juga memberi perumpamaan tentang sudah berapa banyak air mata yang pernah kita keluarkan. Karena kita juga sudah banyak sekali mengalami kehilangan orang-orang yang kita cintai. Ini menunjukkan kepada kita semua bahwasanya sudah banyak kelahiran demi kelahiran yang sudah kita lalui. Karena kita masih diliputi oleh awija dan tanha, kita tidak mampu mengingat tentang masa lampau kita. Jadi masa lampau kita yang sudah kita lewati, dulu kita jadi apa, tidak terbayangkan. Pikiran kita tidak mampu mengakses. Dulu kita pernah terlahir seperti apa, jadi apa, di mana, tidak mampu mengaksesnya. Kenapa? Karena pikiran kita saat ini sedang dihalangi, ditutupi oleh dua hal. Yang selalu kepikiran dalam pikiran kita adalah tanha. Apa itu tanha? Apa itu tanha? Nafsu kesenangan. Jadi yang selalu berkutat-kutat dalam pikiran kita setiap saat, sampai kita kehilangan kejernihan dalam berpikir, tidak lain adalah nafsu kesenangan. Jadi ibu bapak sekalian, kadang-kadang di antara kita meragukan, apakah ada kelahiran di masa lampau? Apakah ada orang-orang berjasa dalam hidup saya di masa lampau? Mengapa demikian? Karena sekarang kita ini sedang terbelenggu oleh awija dan tanha. Ya, terkhusus paling mudah diketahui, ya tanha itu. Makanya kita tidak mampu mengakses. Sudah berapa banyak kehidupan yang sudah kita lewati. Sudah berapa banyak makhluk-makhluk yang punya ikatan karma dengan kita.
kita tidak mampu mengingatnya. Kenapa demikian? Ya lagi-lagi kita ini dilingkupi oleh awija dan tanha. Yang sekarang kita selalu pikirkan sebetulnya adalah tanha. Ciri-ciri dari tanha itu apa? Ada 3 hal. Nandiraga, ponobawika, tata tatra binandini. Jadi kecenderungan dari pikiran kita ini adalah nandiraga. Mengejar hal-hal yang menyenangkan. Yang sifatnya indriawi, nandiraga. Makanya kalau kita kemana kita kumpul, kemana kita pergi, ya urusannya dengan ragawi. Pemandangan yang bagus, suara yang bagus, aroma yang wangi. Ya. Nandiraga, ponobawika menyebabkan kelahiran demi kelahiran, ciri dari tanha. Tata tatra binandini, habis di sini cari lagi di tempat lain. Habis di tempat lain, cari lagi di tempat lain. Sehingga apa? Tidak kepikiran dulu pernah jadi apa. Yang kepikiran adalah kalau sekarang habis mau kemana lagi nih. Ya. Makanya kalau ibu bapak nih siapa tahu setelah ibu bapak mendengar ini kemudian berjuang. Sampai meditasi mencapai jana 4. Mahir dalam jana. Salah satu kemampuan batin yang muncul adalah pube. Jadi mampu ya, mengingat tentang kehidupan masa lampau. Ya, mampu mengingat kehidupan masa lampau. Makanya kalau orang nih dalam hidup sekarang nih, kalau orang itu punya ketenangan, memori itu bisa panjang. Tidak gampang lupaan. Kalau orang punya ketenangan. Tapi kalau ketenangannya mendalam, dia bisa mengakses dulu. Nah, jadi ada namanya kemampuan batin untuk mengingat kehidupan masa lampau. Dan Sang Buddha dalam Samyutta Nikaya itu juga menyebutkan kalau air mata kita kumpulkan, ini yang pernah kita keluarkan itu melebihi 4 samudra raya. Tulang yang pernah kita pakai, kalau kita kumpulkan, melebihi Gunung Mahameru. Artinya banyak sekali. Dan dalam kelahiran demi kelahiran, pasti di dalam Anguttara Nikaya pernah Sang Buddha ditanya oleh seorang Brahmana Janusoni, kalau seandainya sanak keluarga kita ini tidak ada yang lahir menderita, apakah kebajikan itu tetap berguna? Nah, Sang Buddha menyampaikan, ya tidak pernah kosong. Ya, karena sanak keluarga kita ini banyak sekali. Tidak hanya kehidupan sekarang. Kehidupan sekarang yang mampu kita ingat ini paling 7 turunan. Ya naik. Ya naik, kita ini sekarang anaknya siapa. Bapak kita punya anak, anaknya siapa, ibunya siapa. Terus. Nah, nanti kalau tidak ada kerjaan, iseng-iseng. Ya nanti kalau tidak ada kerjaan, iseng-iseng, nanti coba dihitung. Saya punya ibu, ayah. Siapa ibu ayah saya? Nah, nanti diakses naik. Berapa yang mampu kita ingat? Ya, mungkin kita ingat namanya, tapi tidak pernah bertemu orangnya. Makanya malam hari ini, karena begitu banyaknya orang-orang yang ada kaitannya dengan kehidupan kita, maka kita gunakan malam hari ini dengan membuat kebajikan untuk mengkondisikan para sanak keluarga kita, baik di kehidupan sekarang maupun di kehidupan yang lampau, andai kata nih, ada yang masih membutuhkan kebajikan. Nah, kita sekarang melakukan patik dana ini adalah upaya untuk membuat kebajikan. Kapan hari ada yang tanya begini, loh Bante, kebajikan di wihara itu aneh loh Bante. Anehnya di mana? Kalau berdana masih masuk akal ya Bante. Ada sesuatu yang kita beri loh Bante. Lah kalau baca parita Bante, kebajikan apa Bante baca parita itu? Umatnya ini kritis. Ya, kalau dia berdana ada barangnya.
Kalau baca parita kok jadi kebajikan? Bagaimana menjelaskannya? Ya siapa tahu di antara para umat di sini kemudian ragu-ragu. Ah saya tidak mau sembahyang di wihara. Kenapa? Di sana cuma baca parita doang. Tidak ada sesuatu yang dikirim. Ingat loh Bapak Ibu, kebajikan itu ada 3 pintu. Namanya perbuatan baik itu ada 3 pintu. Yang namanya kusala itu ada 3 pintu. Yang pertama adalah kusala manokama, yang kedua adalah kusala wajikama, dan yang ketiga adalah kusala kayakama. Apa itu kusala manokama? Perbuatan baik yang dilakukan melalui pikiran. Kusala wajikama, perbuatan baik melalui ucapan. Dan yang ketiga adalah perbuatan baik melalui tubuh jasmani. Baca parita itu Ibu Bapak, baca parita itu melatih Anda membuat jasa baik melalui yang pertama pikiran. Kenapa? Karena ketika Anda baca parita, yang berkembang pasti pikiran baik. Makanya tadi sebelum baca parita, Bante kasih penghantar supaya Anda tidak bingung. Ya, karena salah satu yang menghalangi perbuatan baik melalui pikiran adalah keraguan-raguan. Makanya tadi Ibu Bapak dengerin enggak? Waktu sebelum baca parita. Nah, Bante kan kasih penghantar. Malam hari ini kita akan bersama membuat kebajikan. Jadi pikiran kita, oh iya malam hari ini mau buat kebajikan. Dan yang muncul ketika kita baca parita, sesungguhnya yang pertama adalah pikiran yang baik. Makanya sebisa mungkin tadi saya baca parita, ya tidak terlalu buru-buru, juga tidak terlalu pelan-pelan. Kalau Anda mengikuti dengan sungguh-sungguh, pikiran Anda pasti tenang. Melamun apa tenang? Tadi baca parita, dengan sungguh-sungguh pikiran jadi tenang atau melamun? Kalau Anda melakukan dengan sungguh-sungguh, pasti yang namanya dhamma itu berbuah itu tak bersela waktu kok. Akaliko, tak bersela waktu. Kalau Anda lakukan dengan ketenangan, maka sekarang Anda juga secara pikiran jadi tenang. Makanya supaya kita tenang, awalilah dengan kemantapan, bukan dengan keraguan. Makanya baca parita ini juga kebaikan. Kenapa? Karena saat kita baca parita itu, kita memunculkan pikiran yang baik. Baca parita pikirannya baik. Yang kedua, baca parita itu juga melatih ucapan baik. Kenapa dikatakan ucapan baik? Karena ketika kita baca parita, yang kita ucapkan bukan kebohongan. Ketika kita baca parita, yang kita ucapkan adalah kebenaran, bukan kebohongan. Kan ada perbuatan baik melalui ucapan, kan ada 4. Berkata tidak berbohong, tidak berkata kasar, tidak menyebabkan orang bertikai, dan tidak omong kosong. Baca parita itu bebas dari 4 hal ini. Tidak berbohong. Karena yang kita baca adalah kebenaran. Ya, anicca wata sangkara, segala sesuatu tidak kekal, benar atau salah? Segala makhluk akan mengalami kematian, benar apa salah? Kebenaran. Dan ketika kita baca parita, apa yang kita katakan sesuai tanda baca. Ada naik, ada turun. Kira-kira lembut atau kasar? Makanya kalau baca parita jangan sambil marah-marah. Anicca wata sangkara, kita sambil marah-marah. Ya enggak sesuai. Ya enggak sesuai. Karena ucapan yang baik itu adalah ucapan yang dilandasi dengan tanpa kebohongan, disampaikan dengan bahasa yang tidak kasar. Dan ketika baca parita itu tidak mungkin menimbulkan pertikaian. Ya, tidak ada ceritanya. Ya, karena salah satu ucapan yang keliru itu kan ucapan yang memecah belah itu. Baca parita ini malah ucapannya apa? Mengingatkan kita. Ya, setelah dibaca, ya, oh kita harus berkumpul bersama untuk membuat kebajikan, menyatukan.
Dan yang keempat, apa yang kita katakan ini bukan omong kosong. Makanya ketika kita di wihara baca parita, yang pertama melatih pikiran kita jadi pikiran yang baik. Nah, ketika kita baca parita di wihara, kita juga membiasakan berkata yang baik. Dan ketika kita menghadiri patik dana begini bersama-sama membuat kebajikan, Anda perbuatannya baik. Kenapa? Waktu baca parita tidak membunuh makhluk hidup. Waktu baca parita Anda tidak mencuri. Waktu baca parita Anda tidak mungkin melakukan tindakan asusila. Kan ada 10 macam perbuatan baik dan ada juga 10 macam perbuatan buruk. Nah, perbuatan baik melalui tubuh jasmani ada 3. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak asusila. Ini perbuatan baik melalui tubuh jasmani. Melakukan perbuatan baik melalui ucapan ini ada 4. Tidak berbohong, tidak berkata kasar, tidak menimbulkan perpecahan, dan tidak omong kosong. Dan perbuatan baik melalui pikiran adalah pikiran bebas dari keserakahan, bebas dari kebencian, dan juga bebas dari kebutuhan batin. Jadi ketika kita melakukan patik dana ini, sesungguhnya kita telah membuat kebajikan. Melalui apa? 3 pintu. Minimal dari jam 7 sampai acara selesai, Anda membuat kebajikan melalui 3 pintu. Tapi setelah itu saya tidak tahu, karena Anda sudah pulang kan, saya tidak tahu apakah habis dari sini kemudian Anda melakukan apa, saya tidak tahu. Tapi yang jelas saat Anda di sini dan saat ini, yang jelas Anda momen yang pendek sekarang diisi dengan kebajikan melalui 3 pintu. Pintu pikiran, pintu ucapan, dan juga pintu perbuatan. Ya. Lantas untuk apa Bante kebajikan ini? Tidak lain, kebajikan itu adalah akar dari kebahagiaan. Kan ceritanya kita patik dana untuk leluhur. Ceritanya kan kita berbakti untuk orang-orang yang telah berjasa, yang telah tutup usia. Makanya upacara patik dana ini bukan upacara meminta kepada orang yang telah tutup usia, tetapi upacara patik dana ini adalah upacara untuk memberi kepada mereka yang telah tutup usia. Makanya dalam tradisi Buddhis sembahyang patik dana ini ya, bukan kita nanti pasang hiyo, ya pasang hiyo 2, kemudian pae-pae. Nah kalau enggak ngerti nanti minta, kong, mak, HP baru dong. Minta itu ke waktu masih hidup. Kalau sudah meninggal enggak bisa kasih. Nah, kalau masih hidup bisa, ma, pak, minta baju, minta rumah. Nah, Anda kalau punya anak nanti kan dimintain sama anak Anda, Pak mau nikah nih Pak, mana rumahnya? Nah, dia minta tuh, masih hidup tuh. Kalau sudah meninggal enggak bisa ngasih. Makanya dalam tradisi kita, ketika kita melakukan sembahyang, peringatan kematian, bukan saatnya waktunya kita meminta, tetapi waktunya kita memberi. Apa yang kita beri Bante? Kan sudah tutup usia. Kalau hidup saya bisa kasih makan, kasih kue. Ya. Kasih makan, kasih kue yang kita berikan ini sifatnya adalah pengingatan tentang kebajikan. Jadi apa yang bisa kita berikan secara dhamma di dalam Tirokuda Sutta disampaikan. Ya, patut memberikan persembahan dana kepada mereka yang telah meninggal. Jadi apa yang kita berikan? Dana kebajikan. Karena kebajikan itu adalah akar dari kebahagiaan. Bagaimana kita mau mengkondisikan mereka bahagia kalau kita tidak punya kebahagiaan? Makanya di dalam Tirokuda Sutta, mungkin di antara ibu bapak sekarang yang hadir membaca, kok aneh ya Bante? Anehnya di mana? Tangisan, kesedihan, ataupun ratapan lainnya tidak perlu dilakukan. Mungkin Anda protes ya. Ya masa enggak boleh Bante? Ya, sekali lagi, karena tangisan, kesedihan itu bukan akar dari kebajikan. Akar dari kebajikan itu adalah pikiran yang baik, ucapan yang baik, dan perbuatan
yang baik. Makanya ketika kita melakukan patik dana ini, ya kita tidak mengeluarkan hal-hal yang sifatnya malah menghalangi dalam membuat kebajikan. Makanya malam hari ini ya kita baca parita, memperbarui sila, termasuk Anda sudah mendukung wihara ini ya dengan berdana, ini juga kebajikan yang punya nilai besar. Tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi berguna bagi para mendiang. Makanya malam hari ini ya kita melakukan kebajikan ini supaya mengkondisikan. Ya. Apakah mereka tahu Bante? Ingat ibu bapak, makhluk putu jana ini masih punya kemelekatan yang kuat. Jadi masih ingat, makanya di sini dalam Tirokuda Sutta tadi dikatakan, para mendiang datang ke rumah mereka masing-masing, berdiri di luar dinding rumah, di perempatan jalan, di pertigaan jalan, dan di dekat daun pintu. Jadi di antara sanak keluarga kita ini, mereka sebetulnya masih ada loh kemelekatan. Jangankan sanak keluarga kita, kitanya ini loh. Jangankan kita ngomongin sanak keluarga kita, kitanya ini masih punya kemelekatan. Nah, kemarin saya cerita di Jakarta. Waktu itu sedang ada ODM, meditasi. Ya, meditasi. Karena kebiasaan kita, kalau di Dhammasala itu sandalnya ditinggal di luar. Nah, di wihara nih. Jadi kalau meditasi itu sandalnya tidak bawa masuk, sandalnya di luar. Nah, dia meditasi. Objeknya nafas masuk, nafas keluar. Dia dari rumah bawa sandal, sandalnya ditaruh di rak depan wihara. Dan sandalnya delalah tuh, sandalnya masih baru. Ya, sandalnya masih baru. Dan sandalnya itu berbahan kulit. Kena hujan. Apa yang terjadi? Tenang apa kepikiran? Yang kehujanan tubuhnya atau sandalnya? Yang kehujanan itu tubuhnya atau sandalnya? Sandalnya. Kenapa yang di dalam Dhammasala bergetar hatinya? Aduh, bukan napas masuk, napas keluar. Dia berdoa, hujan stop, hujan stop. Yang kena hujan adalah sandalnya. Tapi kenapa di dalam Dhammasala dia bergetar hatinya? Kenapa coba? Apakah dia sama dengan sandal? Apakah sandal sama dengan dia? Pernah mengalami begitu ibu bapak? Kalau di rumah jemur baju, kemudian hujan, yang kehujanan itu bajunya, yang tidak tenang yang di dalamnya. Buru-buru cepat keluar. Kenapa coba? Apakah Anda sama dengan baju? Kenapa hati Anda bergetar? Karena Anda punya kemelekatan, ini sandalku, ini bajuku. Anda tidak mengalami karena ada ikatan, maka Anda bergetar. Jadi hari ini Anda berbuat baik. Mungkin Anda berpikir, lah Bante kan yang berbuat baik saya, bukan leluhur saya. Tapi ingat, ketika namanya disentuh, mereka juga bergetar. Anda ngantuk-ngantuk misalnya nih malam-malam dengerin ceramah ngantuk-ngantuk misalnya. Udah ngantuk-ngantuk misalnya. Pak Eko misalnya, kan enggak ada di sini namanya Pak Eko. Karena Pak Eko cuma nama saya aja kok. Jadi kalau ngantuk-ngantuk kemudian bilang, Pak Eko, langsung kaget. Kenapa coba? Kan sekian banyak orang. Tapi kenapa yang dipanggil Pak Eko, kenapa yang noleh Pak Eko? Karena sudah melekat, Eko adalah saya. Ya siapa tahu di antara bapak, ibu, kakek, nenek kita yang buahnya itu, kemudian kita sentuh, diniatkan dalam cetana kita. Kalau dia masih ada hubungan kelekatan, dia juga bisa bergetar. Makanya yang pantas untuk melakukan kebajikan dalam patik dana ini semestinya ya, harus keluarganya sendiri loh. Semestinya, kenapa? Yang bisa menggetarkan itu yang punya rasa milik. Makanya tadi cerita sandal tadi, sandal kehujanan, Bante santai aja. Nah kenapa? Soalnya sandal Bante ada di dalam kuti. Ya, soalnya sandal Bante ada di dalam kuti, saya tidak ikut bergetar. Ya, kenapa? Karena sandal Bante tidak mungkin kehujanan karena posisinya sudah di dalam kuti. Nah, mungkin saya pun juga ikut bergetar juga, jangan-jangan. Kalau sama-sama sandalnya di luar.
Siapa tahu juga. Kok bisa bergetar, kenapa Bante? Karena kita ini masih punya kemelekatan. Makanya kalau kenapa-kenapa anaknya yang bergetar, apakah cuma hati anaknya? Ibu bapak punya anak. Kalau kenapa-kenapa dengan anaknya yang bergetar, apakah cuma anaknya? Enggak. Ya kadang-kadang anaknya belum pulang ke rumah, yang di rumah tenang atau kepikiran? Jam 10 kok belum datang, mana? Ya. Yang di luar santai-santai aja, mungkin di kafe, minum kopi. Tapi jam 10 itu menggetarkan Anda, kok belum muncul, kok belum muncul. Kenapa Anda bisa bergetar? Karena dalam hati Anda anakku, ya, keluargaku. Tapi kalau anaknya orang lain yang belum pulang, bagaimana respon Anda? Sudahlah, dia sudah gede, tidak usah dipikirin. Kalau anaknya orang lain. Tapi kalau anaknya sendiri, kok belum pulang. Ya, itu yang terjadi. Makanya kadang-kadang renungan Anica itu cocok untuk orang lain. Ya, udahlah, semua tidak kekal itu. Pada orang lain. Coba Anda rasakan. Ya, kenapa kita jadi gundah gulana? Karena kita ini masih punya kemelekatan. Makanya makhluk-makhluk yang terlahir, kenapa ada yang mengembara pulang ke rumah mereka masing-masing, menunggu dan menanti, karena mereka pada dasarnya masih memiliki kemelekatan. Jangankan leluhur, kita tidak usah gosipin leluhur, kita sekarang nih, ya kita sekarang nih, kalau ada apa-apa yang kita miliki kemudian berubah, itu kita juga bergetar. Makanya kapan hari ada yang bertanya, kalau kita yang berbuat baik, apakah leluhur kita bisa merasakan kebaikan yang kita lakukan? Selama mereka masih mengenali kita, dan kita juga masih bisa mengenali mereka, mereka saling koneksi. Masih ada keterhubungan. Ya, masih ada keterhubungan. Nah inilah gunanya kita membantu. Siapa tahu dari sekian banyak sanak keluarga kita ini, kita mungkin lupa. Ya, mungkin kita lupa. Makanya kita melakukan patik dana berulang-ulang. Ya tahun lalu juga sudah, bulan kemarin juga sudah, diulang-ulang. Siapa tahu dari sekian banyaknya itu, yang baru mengingat kita baru yang beberapa saja. Makanya dalam tradisi kita ya, setiap saat kita bisa melakukan patik dana. Jadi ketika kita membuat kebajikan, ya sanak keluarga kita sesungguhnya kalau, ini maka tanda kutipnya ini kan, kalau mereka masih punya kemelekatan. Ya, tapi yang jelas kok saya yakin ya, leluhur kita termasuk kita ini selama belum mencapai arahat ini masih punya kelekatan, masih punya. Nah, Ibu, Bapak, Saudara-saudari sekalian, jadi sebelum kita melakukan pelimpahan jasa dalam patik dana, yang pertama yang kita lakukan adalah membuat kebajikan, yang kedua adalah kita berupaya untuk memberi kabar. Makanya ketika kita melakukan patik dana itu, sanak keluarga kita akan tahu kok, selama mereka masih punya kemelekatan. Mereka tahu, ya mereka tahu. Ya, banyak kisah-kisah. Ya, di zaman Sang Buddha juga banyak kisah-kisah, nanti kalau lebih panjang lagi, nanti ada di dalam kisah Petawatu. Makhluk-makhluk yang ada di alam peta menceritakan tentang kondisinya, dan mereka juga mengingat tentang siapa-siapa sanak keluarganya. Nah, kalau seandainya ya, di antara sanak keluarga kita memang benar-benar sudah tidak ada lagi yang terlahir di alam menderita, sebetulnya kebajikan itu tetap menjadi milik pelakunya. Nah, dalam hal ini adalah kita sendiri. Kalau Anda baca parita, Anda melakukan berdana, Anda melakukan praktek sila, meditasi, ya hal baik itu yang pertama adalah Anda yang merasakannya. Ya, makanya ketika kita melakukan patik dana ini, selain bulan bakti untuk leluhur kita, selain kita mengkondisikan mereka agar terkondisi di alam yang baik, kita juga mengkondisikan agar diri kita makin hari makin bertambah lebih baik. Ya salah satunya adalah kita selalu disangwegakan. Disangwegakan itu artinya digugahkan. Ya, digugahkan apa? Waktu kita melakukan patik dana, kita digugahkan tentang
hidup ini tidak kekal. Kita juga tidak kekal, apa yang kita miliki juga tidak kekal. Sama-sama tidak kekal. Tubuh yang kita miliki juga tidak kekal, hidup yang kita jalani juga tidak kekal, aset yang kita miliki juga sama-sama tidak kekal. Makanya sebelum semuanya berubah total, selama masih punya waktu dan kesempatan, gunakanlah untuk membuat kebajikan. Ya, kita diingatkan, baca Parita Patidana. Ya kita bukan mengharapkan cepat-cepat ya. Ya, kita bukan mengharapkan cepat-cepat, tapi suatu saat kita juga mengalami tentang ketidakkekalan. Sebelum ketidakkekalan ini melewati diri kita, ya inilah tugas kita yang harus kita upayakan. Ya, membuat kebajikan. Syukur-syukur kita mencapai pencerahan. Karena pencerahan itu juga butuh kebajikan. Mau jadi biku juga butuh kebajikan. Kalau enggak punya kebajikan susah. Ya, susah, harus punya kebajikan juga. Ya. Kalau kita hanya mengandalkan karma lampau, dinikmati enggak berbuat baik lagi habis. Ya udahlah, enak dinikmati terus, enggak buat karma baik lagi habis. Makanya ibu bapak saudara-saudari sekalian menyadari tentang ketidakkekalan, mengingatkan kita untuk ayo membuat kebajikan. Membuat kebajikan. Anda sayang anak cucu, tapi Anda juga harus sayang dengan diri Anda. Anda punya kekayaan yang banyak, bekerja dengan sungguh-sungguh, punya aset yang banyak, doanya demi anak cucu supaya tidak susah. Ya Bante, biarlah saya yang susah agar anak cucu saya nanti tidak susah. Tapi Anda harus ingat loh, kalau Anda lupa membuat kebajikan, anak cucu Anda bahagia, Anda yang malah susah. Ya, makin kesini kan ada cerita-cerita, ya Bante kita harus kerja keras Bante, supaya nanti anak cucu tidak susah. Tapi Anda sekerja-kerja kerasnya kayak apa, jangan sampai Anda juga lupa untuk membuat kebajikan. Anda sayang anak, Anda sayang cucu, Anda sayang turunan Anda, tapi Anda juga sayang pada diri Anda sendiri. Karena nanti ketika Anda pergi, Anda cuma membawa karma masing-masing. Ya, karma masing-masing. Makanya sebisa mungkin ya ini sebagai pengingatan kepada kita semua, Bante hanya berbagi agar kita terus mengisi waktu kehidupan kita dengan kebajikan. Selain kebajikan itu berguna untuk kita yang menjadi pelakunya, kebajikan ini tentu berguna bagi sanak keluarga kita. Inilah pesan singkat yang ingin Bante sampaikan di kesempatan malam hari ini. Seperti harapan kita semua, di dalam syair Tirokuda Sutta disampaikan, sebagaimana sungai yang meluap airnya akan mengalir memenuhi lautan. Demikianlah persembahan yang disampaikan oleh sanak keluarga dari alam manusia akan menuju ke para mendiang. Semoga kebajikan yang malam ini kita lakukan bersama, yang diisi dengan dana, dengan sila dan juga dengan pengembangan batin. Semoga kebajikan ini bermanfaat bagi kita sebagai pelakunya dan semoga bermanfaat bagi sanak keluarga kita, leluhur kita, serta para makhluk yang mungkin masih punya ikatan karma dengan kita. Semoga mereka senantiasa hidup di dalam kebahagiaan, kesejahteraan, dan senantiasa bebas dari segala macam penderitaan. Semoga semua makhluk berbahagia. Sabe sata bawantu sukitata. Selanjutnya persembahan sangga dana. Untuk itu kami persilakan kepada perwakilan dari wihara kepada Bapak Effendi untuk menyerahkan jubah kepada Yang Mulia Bante Atadhirotera, dan selanjutnya surat pawarana peserta patidana akan diwakili oleh Ibu Sari
Kepada Bu Sari kami persilakan untuk maju ke depan. Anicca wata sangkara upadawaya dhammino upacituwani rujanti te sang upasammo suko sabe sata maranti ca maring suca marisare tate wahang marisami natime eta samsayo. Sadu, sadu, sadu.